Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Setelah cukup lama kita tidak membuat video, dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali menyampaikan beberapa hal. Kali ini saya akan menunjukkan buku yang sudah cukup dikenal oleh kita semua. Yang pertama adalah buku prosedur penelitian yang ditulis oleh Profesor Dr. Suharsimi Arikunto. Kemudian buku yang kedua ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Sugiono yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Dua penulis ini sangat familiar bagi kita yang akan melakukan penelitian. Mahasiswa di perguruan tinggi hampir semuanya menggunakan referensi buku ini sebagai panduan di dalam metode penelitian. Dalam penelitian secara umum ada dua, ada yang dikenal dengan penelitian tindakan kelas dan penelitian non-tindakan kelas. Jadi pada karya tulis ilmiah memang nanti pada bagian lain ada beberapa hal yang lain. Saya akan membicarakan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama saya akan bicarakan mengenai penelitian tindakan kelas menurut saya ini memang untuk guru. Penelitian tindakan kelas itu hanya dilakukan oleh guru sebenarnya, atau oleh dosen yang mengajar di kelasnya, oleh pengawas di tempat binaannya. Namanya juga penelitian tindakan kelas. Cirinya penelitian itu tidak mengganggu waktu belajar kelasnya, kemudian tidak mengganggu proses pembelajaran jadwal yang sudah disusun oleh sekolah. Kemudian dia juga menggunakan siklus-siklus. Nah, ini merupakan ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Jadi para guru, saya sarankan kalau Anda akan melakukan penelitian tindakan kelas, ini adalah yang paling tepat untuk Anda. Karena di sisi lain tetap bisa melakukan proses pembelajaran terus-menerus, sementara Anda bisa mendapatkan angka kredit dari penelitian yang akan Anda lakukan. Dalam penelitian tindakan kelas, ada kata kunci yang perlu saya sampaikan yang disebut dengan apik. Apa itu apik? Apik adalah asli, A-nya adalah asli. Ya, jadi ingat bahwa sebuah penelitian itu harus asli, original. Baik itu tempat penelitiannya, boleh juga idenya. Memang ada rekan-rekan yang melakukan replikasi penelitian tempat milik orang lain kemudian dilakukan tempat kita. Itu sah-sah saja, ya, namanya adalah replikasi. Kemudian P, ya, itu perlu. Jadi penelitian tindakan kelas itu dilakukan oleh guru. Salah satu tujuan adalah dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Jadi apabila terjadi permasalahan, problem dalam proses pembelajaran, apakah anaknya tidak aktif, kemudian pembelajaran yang tidak tuntas, kemudian lesu belajar dan sebagainya, maka Anda para guru perlu melakukan tindakan kelas. Jadi yang berikutnya tidak perlu. Kemudian yang berikutnya, I-nya adalah ilmiah. Jadi sebagai sebuah karya tulis, tentunya karya tulis ilmiah, ya, maksud saya, maka PTK, penelitian tindakan kelas, juga harus ilmiah. Ilmiahnya di mana? Metode yang digunakan. Jadi dia ada siklus-siklusnya, kemudian juga mengacu pada beberapa teori yang sudah ada. Kita menggunakan model, menggunakan media, menggunakan metode, menggunakan teknik, cara dan sebagainya yang memang sudah mapan kita aplikasikan dalam kelas. Ya, jadi memang harus ilmiah. Kemudian K-nya apa? Kekinian. Artinya apa? Penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu memang dengan cara-cara yang baru, dengan yang mutakhir. Kalau misalkan sekarang sedang musim
dengan menggunakan metode daring. Maka para guru bisa melakukan penelitian tindakan kelas dengan metode daring. Jadi penelitian tindakan kelas hanya dilakukan pada satu kelas saja. Kelas yang Bapak Ibu ajar, ya, materinya tetap seperti biasa, hanya saja ada siklus-siklus. Lalu bagaimana pembagian siklusnya? Ada beberapa hal mengenai siklus ini. Kita membagi siklus bisa saja berdasarkan dari materi. Boleh saja berdasarkan materi. Boleh juga berdasarkan dari waktu. Ya, kalau di sekolah dasar biasanya kalau berdasarkan kan di sana tema. Jadi tema 1 siklus 1, tema 2 siklus 2 bisa saja. Nah, idealnya dalam sebuah siklus, satu siklus biasanya kita melakukan pertemuan beberapa kali lah, paling tidak 3-4 kali, supaya kita bisa melakukan sebuah proses. Karena dalam penelitian tindakan kelas yang akan diamati adalah prosesnya. Maka di sini pada penelitian tindakan kelas ciri berikutnya adalah adanya keterlibatan seorang kolaborator. Kolaborator merupakan guru yang mengajar, usahakan sama mata pelajarannya. Tetapi kalau tidak ada, cari yang serumpun. Kalaupun tidak ada, ya guru apa saja sebagai kolaborator bagi kita, mengamati bagaimana kelebihan kita, kekurangan yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi ingat beberapa ciri yang ada dari sebuah penelitian tindakan kelas. Yang pertama dilakukan oleh guru, di mana dia mengajar di dalam kelasnya menggunakan siklus tertentu, ya. Kemudian ada kolaborasi. Kemudian dalam rangka untuk perbaikan proses pembelajaran di kelas yang kita ajar. Jadi yang lebih utama di situ adalah bagaimana proses dari sebuah pembelajaran itu dilakukan oleh seorang guru, perbaikannya apa. Pada setiap siklus itu ada persamaan pola. Siklus 1, siklus 2, siklus 3 polanya sama. Tetapi pada setiap siklus yang siklus pertama dilakukan, semua kelemahan-kelemahan itu diperbaiki pada siklus yang kedua. Demikian juga kelemahan pada siklus yang kedua diperbaiki pada siklus yang ketiga. Sedangkan hal-hal yang baik, ya, terus dilanjutkan secara kontinu. Jadi itu semuanya prosesnya direkam, diamati, kemudian semua keunggulan-keunggulan diteruskan dan semua kelemahan-kelemahan akan diperbaiki dalam setiap siklus. Pada dasarnya siklus itu tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Ingat, penelitian tindakan kelas hanya cocok dilakukan oleh guru yang mengajar di kelas itu. Sekali lagi, selamat melakukan penelitian tindakan kelas bagi para guru. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya.